Baiklah, pada video ini Pak akan mulai dengan pengenjali umat. Om Swastiastu. Materi kita hari ini terkait dengan teks cerita pendek Bahasa Indonesia kelas 11 untuk SMK, bagian pertama. Perlu juga Pak Guru perkenalkan nama I Ketut Widya Setawa SPD MAG sebagai tenaga pengajar di SMK Negeri 1 Bangli. Nah, materi kita terkait dengan cerpen, kalian bisa cermati kompetensi inti dan kompetensi dasar yang akan kita pelajari bersama. Boleh, silakan dibaca, di layar sudah terlihat. Selanjutnya dalam pembelajaran bahasa Indonesia yang menggunakan kurikulum 13 dengan pendekatan teks dan sains. Nah, di sini kita akan diharapkan untuk bisa mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengolah informasi, mengkomunikasikan, menyajikan, dan akhirnya bisa mencipta. Nah, pada ranah KBM, kalian akan diharapkan untuk bisa menguasai pengetahuan, jadi tahu tentang apa, keterampilan, tahu bagaimana, kemudian sikap, tahu mengapa. Inilah yang akan menjadi titik fokus dari kurikulum 2013. Nah, media pelengkap perlu juga kalian siapkan, ada Kamus Besar Bahasa Indonesia, baik daring maupun non-daring, termasuk EYD dan juga buku paket. Ini mohon menjadi perhatian kalian. Nah, kita juga singgung terkait materi pokok Bahasa Indonesia di semester ganjil, ada teks cerpen, teks prosedur, teks ceramah, teks eksplanasi, buku non-fiksi. Dan hari ini kita akan pelajari terkait dengan teks cerpen. Nah, kompetensi dasar dan indikator silakan dicermati. Ada satu kompetensi dasarnya dan 3 indikatornya. Nah, langkah-langkah pembelajarannya seperti ini. Kemudian kalian juga mesti ingat karya sastra bentuknya apa saja, ada puisi, ada prosa, dan drama. Selanjutnya pengertian dari sastra seperti apa, ada beberapa pendapat yang sudah Pak kutip, silakan kalian cermati di slide-nya. Nah, kita fokus pada pengertian cerpen. Apakah itu cerpen? Dan ternyata cerpen itu adalah suatu bentuk dan hasil pekerjaan seni kreatif yang objek permasalahannya adalah manusia dan kehidupannya dengan menggunakan bahasa sebagai medianya serta mengandung amanat atau nilai moral kepada pembaca. Apakah ciri-ciri cerpen? Kalian bisa cermati. Bentuk tulisannya singkat, padat, dan lebih pendek dari novel. Tulisan kurang dari 10.000 kata. Sumber cerita dari kehidupan sehari-hari. Mengangkat masalah tunggal kehidupan pelaku. Habis dibaca sekali duduk. Tokoh-tokohnya mengalami konflik sampai pada penyelesaian. Penggunaan kata-katanya khas dan mudah dikenal masyarakat, meninggalkan kesan mendalam dan efek terhadap perasaan pembaca, menceritakan satu kejadian dari terjadinya perkembangan jiwa dan krisis, beralur tunggal dan lurus, dan penokohannya sederhana, singkat, dan tidak mendalam. Nah, unsur-unsur intrinsik cerpen itu seperti apa saja? Ada tema, ada tokoh, penokohan, latar, konflik, alur, sudut pandang, amanat. Nah, tema seperti apa tema? Jadi tema jelas adalah di pokok gagasan umum yang membangun cerita, mengangkat masalah kehidupan. Bagaimana cara mengetahui tema? Jadi silahkan kalian bisa cermati apakah hal-hal itu bisa dirasakan, dipikirkan, dan seterusnya. Bagian tokoh. Tokoh itu tentu pelaku dari cerita. Ada tokoh utama, atau tambahan, ada tokoh protagonis, ada juga tokoh antagonis. Nah, lanjut unsur intrinsik yang lain. Ada penokohan atau sinonimnya adalah karakter, perwatakan. Jadi gambaran sifat atau watak karakter yang ditampilkan seorang tokoh di dalam cerita. Cara penggambarannya ada yang disebutkan langsung, ada juga tanggapan dari tokoh lain.
Demikian juga ada perkataan, perilaku, pemikiran dari tokoh-tokoh itu yang mencerminkan watak atau sifat dari tokoh. Demikian juga keadaan lingkungan bisa kita lihat. Selanjutnya latar ini paling gampang ya. Jadi di mana, tempat, waktunya kapan, suasananya bagaimana, inilah yang menjadi fokus dari latar. Unsur yang lain ada konflik. Konflik itu terjadi karena perbedaan kepentingan, perbedaan sesuatu. Konflik dibedakan menjadi eksternal maupun yang internal. Nah, struktur umum cerita pendek biasanya mulai dari pengenalan cerita, jadi baru mulai dibangun cerita itu. Kemudian ada konflik, jadi semakin menanya. Dan di puncaknya itu ada konflik yang memuncak, jadi puncak konflik ya. Kemudian ada penurunan konflik, mulai reda konflik itu sampai pada penyelesaian. Alur atau plot, jadi rangkaian cerita yang mengandung unsur sebab akibat atau kausalitas. Plot dibedakan menjadi plot lurus atau progresif, kemudian ada sorot balik atau regresif. Nah, silakan kalian cermati. Nah, kemudian juga kalian perlu ketahui dalam alur itu bahwa peristiwa yang terbentuk karena proses sebab akibat sehingga membentuk rangkaian peristiwa. Nah, dalam cerita itu hendaknya cerita memiliki kelogisan. Jadi perasaan kurang pasti terhadap peristiwa yang terjadi, khususnya yang menimpa tokoh, kemudian diberi simpati oleh pembaca, ini untuk membangkitkan rasa ingin tahu. Demikian juga hendaknya ada dibangun kejutan atau surprise. Demikian juga adanya kepaduan unity perlu dibangun dalam cerpen. Lanjut, sudut pandang. Sudut pandang sesungguhnya adalah pandangan yang digunakan pengarang sebagai sarana untuk menyajikan cerita. Misalnya, ada sudut pandang orang pertama, sebagai contoh menggunakan kata ganti aku, pengarang terlibat sebagai pelaku. Sudut pandang orang kedua, sudut pandang orang ketiga, dan seterusnya. Lanjut, amanat. Amanat itu adalah pesan. Apakah kata-kata, nasihat, mutiara, firman Tuhan. Ini yang dicantumkan oleh pengarang yang hendaknya didapat oleh pembaca ketika membaca cerpen tersebut. Jadi amat itu harus digali juga. Nanti akan ada latihan-latihan untuk menguasai cerpen. Dalam latihan itu silakan kalian tulis judul cerpen yang kalian analisis dari sisi unsur intrinsiknya. Pengarangnya siapa, analisis unsur intrinsiknya, temanya bagaimana, tokohnya apa, penokohannya seperti apa, latarnya bagaimana, dan sudut pandangnya seperti apa. Nah, ini Pak Guru sajikan contoh mengidentifikasi unsur intrinsik cerpen. Jadi seperti ini contohnya. Lanjut, dalam video ini di bagian 1 Pak Guru cukupkan dulu. Pak Guru akhiri dengan salam bahasa Indonesia. Kemudian jika ada kritik dan saran silakan sampaikan ke email yang tertera di layar dan nomor WA dan nomor HP itu juga boleh. Pak akhiri dengan Paramo Santi. Om Santi, 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 Om.